Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istianah dengan NIM 1901 0107 0121 dari PPL kelompok 120. Di sini saya akan menyajikan video pembelajaran untuk praktik keempat, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, materi bab 4, indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan kalian ya. Berjumpa lagi sama Ibu Istianah di video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, materi bab 4, indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum belajar, Ibu minta kepada anak-anak Ibu semua untuk menyiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian, singkirkan dulu benda-benda yang tidak diperlukan agar tidak mengganggu kalian selama belajar. Sudah? Sebagai bukti kehadiran kalian hari ini, tuliskan nama kalian dan kelas kalian di kolom komentar ya. Silakan. Baik, sebelum melakukan sesuatu, ada baiknya kita berdoa. Begitupun sebelum belajar. Kalau begitu, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadahkan kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak ibu, masih ada yang ingat nggak pelajaran kita minggu lalu? Iya, jadi minggu lalu kita belajar tentang hari kiamat, mengenai apa itu hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, serta hikmah beriman kepada hari kiamat. Kita akan masuk ke pembelajaran baru, yaitu bab 4 tentang adab bertamu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melalui proses mengamati, menanyakan, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik mampu yang pertama, menentukan adab bertamu dengan benar, menentukan waktu bertamu dengan tepat, dan mempraktikkan adab bertamu dengan benar. Wah, menarik nih pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap kalian semua fokus ya mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, perbaiki posisi duduknya. Ayo kita belajar bersama-sama. Pertama-tama, silahkan kalian tonton cuplikan video berikut. Don, bagaimana kalau kita ke rumah Andi? Kita ajak main sepak bola. Boleh, tapi pinjam bola Andi saja ya. Oke deh, yuk berangkat.
Andi, Andi! Andi! Andi. Don, pintu rumahnya tidak dikunci. Ayo kita masuk. Perlu membersihkan kaki dulu tidak? Tidak usah. Oke deh. Andi mana ya? Kok tidak ada orang? Masya Allah, kedua saudaraku itu mau apa ya? Hah? Kaki kotor begitu mau masuk rumah Andi? Aku harus segera ke sana. Aku khawatir mereka akan membuat kekacauan nih. Shh, kaki kalian kotor, cepat keluar. Kami mau ajak Andi main, lalu waktu kami panggil, Andi tidak menjawab dan pintu tidak terkunci. Jadi kami langsung masuk. Berarti kalian masuk tanpa izin. Itu kan tidak dibenarkan dalam agama. Kalau begitu ada adabnya. Apa kalian tadi sudah mengucapkan salam? Ibu akan bertanya kepada kalian terkait video tadi ya. Apa yang mereka lakukan? Kemudian, apa sih tujuan mereka datang ke rumah itu? Iya. Lalu ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah ke rumah teman? Lalu saat berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah orang lain, bagaimana sih tingkah laku kalian sebagai anak yang salih dan salihah? Iya, jadi dalam berkunjung ke tempat orang lain, itu kita harus mengetahui adab dan akhlak ketika bertamu. Anak-anak ibu pasti pernah dong ya ke rumah saudara atau teman untuk bersilaturahim dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya mau meminjam buku dengan teman, atau menengok orang yang sakit, atau mengantarkan makanan, atau mengajak teman bermain, atau keperluan lainnya. Jadi bertamu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ata liziaroti, artinya datang berkunjung. Menurut istilah, bertamu merupakan kegiatan mengunjungi sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Agama Islam itu mengatur seluruh perilaku manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Begitupun dengan bertamu. Bertamu juga ada tata cara atau aturannya, baik bagi yang bertamu maupun sebagai tuan rumahnya. Iya, kita akan pelajari bersama-sama ya adab-adabnya. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah adab kita sebagai tamu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Sebelum masuk rumah, sebaiknya kita mengucapkan salam kepada tuan rumah. Jadi, dengan memberikan salam, itu berarti kita berdoa agar tuan rumah memperoleh keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah meminta izin untuk masuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hendaknya seseorang ketika bertamu itu mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk. Penting sekali untuk meminta izin ya sebelum kita masuk ke rumah orang lain, karena bisa saja orang tersebut sedang beristirahat atau tidak ingin diganggu. Jadi dengan meminta izin berarti kita itu memberikan kesempatan kepada tuan rumah untuk berbenah diri, kemudian menyambut kita sebagai tamu. Nah, salah satu cara meminta izin ialah mengucapkan salam dan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk.
Jadi ketika mengetuk pintu dan mengucap salam untuk bertamu, berdirilah membelakangi pintu. Tidak diperkenankan menghadap ke dalam rumah melalui pintu yang terbuka atau mengintip dari jendela. Hal ini dilakukan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat, bertamu hendaknya tidak lebih dari 3 hari. Adab lain ketika bertamu adalah ketika seseorang hendak menginap, hendaknya tidak melebihi dari 3 hari. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam sabdanya, jamuan hak tamu berjangka 3 hari. Lebih dari itu, jamuan adalah sedekah. Tidak boleh bagi tamu untuk menginap di suatu rumah hingga ia menyusahkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu, adab yang kelima adalah kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Jadi, kita harus menunda kunjungan atau pulang kembali ketika setelah 3 kali salam dan ketukan tidak ada jawaban, atau pemilik rumah menyuruh kita pulang. Lalu adab yang keenam, tidak memandang seluruh ruangan dengan penuh kecurigaan. Ketika kalian sudah diizinkan bertamu oleh tuan rumah, kalian silahkan masuk dan boleh duduk di tempat yang disediakan. Tetapi perlu diingat, jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki sekitar kalian. Selanjutnya, adab yang ketujuh, itu adalah menjawab dengan nama yang jelas jika pemilik rumah bertanya, "Siapa?" Jadi terkadang pemilik rumah ingin mengetahui dari dalam rumah siapa sih orang yang bertamu. Jadi pemilik rumah akan bertanya dari dalam rumah, "Siapa?" Oleh karena itu, hendaknya orang yang bertamu itu menyebutkan namanya dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dari pemilik rumah. Nah, itu tadi adab-adab sebagai orang yang bertamu. Selanjutnya, kita akan membahas adab sebagai penerima tamu. Jadi, beberapa adab bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan antara lain yang pertama, memuliakan tamunya. Lalu yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Jadi sebaiknya kita itu memasak makanan, kemudian mengundang orang lain untuk datang makan bersama. Lalu yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah untuk menemani tamu makan. Dan yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah 3 hari. Selama itu, tuan rumah dianjurkan menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kelima, jangan sekali-sekali menyusahkan tamu. Disunahkan itu kita melayani keinginan tamu. Yang keenam, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Ya, itu tadi adab-adab bertamu dan menerima tamu. Selain hal-hal yang sudah kita bahas tadi, ada lagi nih adab yang harus kita perhatikan dalam bertamu, yaitu memilih waktu yang tepat untuk datang bertamu. Karena bertamu dengan niat untuk bersilaturahim merupakan ibadah dan akan mendapat banyak manfaat, ada waktu yang pas yang dapat digunakan untuk bertamu. Ada pula waktu-waktu yang tidak tepat untuk bertamu. Jadi waktu-waktu yang tidak tepat ini harus dihindari ya. Jadi waktu-waktunya itu adalah yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Lalu yang kedua, waktu sholat dan atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Yang keempat, setelah sholat isya.
Mengapa ini dihindari? Nah, itu karena pada waktu-waktu tersebut umumnya pemilik rumah itu tidak siap menerima tamu. Mungkin mereka sedang beristirahat atau sedang melakukan pekerjaan lainnya. Jadi, kalian harus perkirakan juga nih, kapan waktu yang tepat untuk bertamu ke rumah orang lain. Atau bisa juga dengan membuat janji terlebih dahulu sebelum datang bertamu. Oke, itu tadi materi kita hari ini tentang adab bertamu. Ternyata kita saat bertamu itu tidak bisa hanya asal datang saja ya, atau asal masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Tetapi kita harus menerapkan adab-adab yang sesuai dengan syariat Islam. Sampai sini saja materi kita. Kepada anak-anak ibu yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi ibu via WhatsApp. Sebelum ibu mengakhiri video ini, ibu ingin menyampaikan tugas kalian untuk dikumpulkan minggu depan. Tugas yang pertama adalah kalian dengan teman kalian membuat video praktik bertamu dengan adab-adab yang sudah kita pelajari tadi. Untuk pembagian kelompok akan ibu bagikan di grup WhatsApp kita ya. Jadi kalian akan bermain peran sebagai tamu dan sebagai orang yang menerima tamu. Itu tadi tugas pertama kalian. Tugas kalian yang kedua adalah latihan soal. Kerjakan soal-soal yang ibu tampilkan di layar. Nanti ibu akan bagikan juga soal ini ke grup kalian di WhatsApp ya. Oke, baik. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut terkait tugasnya, langsung saja kirimkan pesan di grup WhatsApp kita. Itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang adab bertamu. Ibu harap setelah kalian menyimak video ini sampai selesai, ilmunya dapat kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Sampai sini saja video pembelajaran dari ibu. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Tadahkan kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.